يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Faruq yang Allah muliakan, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah salah satu anugerah yang perlu kita syukuri. Allah masih membangunkan diri-diri kita untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian jamaah Allah muliakan, sesungguhnya kita memasuki bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan haram, di mana bulan haram ini adalah bulan yang sangat mulia, yang sangat Allah agungkan. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Kita masuki bulan Dzulqa'dah, di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Dan sebentar lagi kita pun akan menjumpai bulan Dzulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ya'ni ayyamul 'ashr." Tidak ada hari-hari tatkala seseorang melakukan amal soleh lebih dicintai oleh Allah melainkan pada hari-hari ini. Ayyamul 'ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Wala jihadu fi sabilillah?" Tidak juga dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Wala jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Illa rajulun, kata Nabi, melainkan seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, ia keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya, walam yarji' min dzalika bi syai'in, dan tidak kembali dengan suatu apapun. Maksudnya dia mati syahid. Orang yang melakukan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama, lebih mulia, lebih agung. Bahkan yang menyamai amalan tersebut hanya orang yang keluar dari rumahnya, mengorbankan harta dan jiwanya untuk berjihad dan dia gugur di medan perang, yaitu syahid. Besar sekali di sisi Allah. Sebagaimana sebaliknya, seseorang melakukan dosa pada bulan-bulan yang Allah muliakan, dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah lebih besar. Seperti mana Allah mengagungkan bulan ini, di mana Allah akan melipat gandakan orang yang melakukan amal soleh, pun demikian orang yang melakukan keburukan dan kesalahan Allah lipat gandakan pada bulan-bulan yang mulia ini. Sebagaimana Allah memuliakan waktu ataupun tempat yang mulia seperti Mekah dan Madinah. Kita tahu ya Bapak dan Ibu, kalau sholat di Masjidil Haram itu pahalanya lebih baik daripada 100.000 kali lipat dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Kalau dibandingkan umur kita nggak dapat menyamai. Walaupun umur kita dikasih 80 tahun pun, dari umur 80 tahun di mana kita bersungguh-sungguh dalam beramal saleh itu paling sepertiganya pun itu udah bagus. Ya, itu tidak akan menyamai sekali sholat di Masjidil Haram. Belum di Masjid Nabawi 1000 kali lipat.
Allah memuliakan tempat sesuai dengan kehendaknya, dan Allah memuliakan waktu-waktu sesuai dengan hikmah dan kehendaknya, supaya hambanya bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan insya Allah kita akan memasuki hadis yang ke-37. Al-hadisu as-sabi'u wa thalathun. Hadis ke-37. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Jadi kalau disebutkan Abdullah bin Abbas pasti diiringi dengan kalimat radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu ta'ala anhuma. Artinya Abdullah adalah anaknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas, mohon maaf. Abdullah bin Abbas. Abdullah anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib? Jamaah yang Allah muliakan, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sangat zuhud, beliau sangat kuat dalam beribadah. Min ashabis sahabah, di antara kalangan sahabat yang ahli ibadah. Bahkan Abbas bin Abdul Muttalib itu dikenal dengan ibadah yang sangat kuat. Tatkala Nabi SAW wafat, ketika Nabi hidup, tatkala musim paceklik, ya, para sahabat minta kepada Nabi untuk didoakan. Ya, jadi bertawasul pada orang soleh yang masih hidup diperbolehkan, bukan kepada orang yang mati. Jadi tawasul pada al-asmaul husna, tawasul dengan amal soleh kita lakukan, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Nah, tatkala Nabi masih hidup, para sahabat minta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar kota Madinah ini diberi hujan. Ini diperbolehkan. Ketika Nabi wafat, para sahabat nggak datang ke kuburan Nabi. Jamaah yang Allah muliakan, Nabi SAW wafat, sudah terputus, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Itu Nabi SAW. Bagaimana selain Nabi? Kita sepakat antara wali songo sama Nabi lebih mulia siapa, Bapak Ibu? Kalau ngomong wali songo berarti tidak beretika kepada Nabi. Misalkan ada yang lebih mulia Nabi. Tidak ada dari kalangan sahabat yang datang ke kuburan Nabi tatkala ada permasalahan-permasalahan, terutama paceklik. Nah, ketika Nabi wafat, para sahabat datang ke Abbas bin Abdul Muttalib karena tahu Abbas ini paman Nabi, orang yang soleh, orang yang kuat keimanan dan ketawakalannya kepada Allah, sehingga Abbas berdoa kepada Allah dengan melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan, turunlah hujan. Begitu juga kita kalau ada permasalahan, bukan datang ke kuburan, tapi datang kepada orang yang soleh, boleh doakan, berikan kemudahan pada tempat kami misalkan, atau negara kami, negeri kami, boleh datang ke para ulama yang ada di kota Madinah dan Mekah, minta didoakan. Itu hal yang diperbolehkan. Sebelumnya kita pun bertawasul dengan al-asmaul husna, ya Razzaq, wahai Zat memberi rizki, urzukna, maka berilah rizki kepada kami. Ya Rahman ya Rahim, irhamna, wahai Zat yang maha kasih dan maha penyayang, pengasih dan penyayang, maka sayangilah dan rahmatilah kami. Seperti itu. Kemudian tawasul dengan apa? Dengan amal soleh. Kalau kita ada kesulitan, ya Allah, waktu itu saya pernah membantu seseorang. Kalau bantuan pertolongan saya kepada orang tersebut ikhlas karena ya Allah, maka mudahkanlah urusan hamba pada saat ini. Boleh seperti itu. Baik, Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Ya. Annahu qala. Nah, di sini disebut hadis qudsi, ya.
di mana Nabi SAW meriwayatkan dari Allah fima yarwi an rabbih, bahwasanya Allah berfirman, ya, innallaha katabal hasanati wasayyi'at tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan kemudian menjelaskannya, menjelaskan kebaikan dan menjelaskan keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang berkeinginan kuat atau berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, lantas ia tidak melaksanakannya, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Niscaya Allah akan menulis di sisinya hasanatan kamilatan. Atau terjemahannya katabaha Allah, niscaya Allah akan menulis apa yang telah ia niatkan. Indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila ia melakukan atau berniat untuk melakukan kebaikan dan ia melaksanakannya, katabahallahu 'indahu asyru hasanatin, maka Allah akan menulis dari kebaikan yang dilakukan itu di sisinya 10 kebaikan, ila sab'imiati dhi'fin, ya, sampai 700 kali lipat, ila at'afin katsira, sampai kelipatan yang lebih banyak. Seperti itu. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berkeinginan melakukan suatu atau melakukan satu keburukan tapi dia tidak melaksanakan keburukan tersebut, katabaha Allahu, maka Allah akan mencatat dari apa yang dia tidak kerjakan, indahu, di sisinya, hasanatan kamilatan, yaitu satu kebaikan, satu amalan soleh dicatat. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidatan. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan suatu keburukan tersebut, satu keburukan tersebut, dan ia melakukan keburukan tersebut, maka Allah akan menulis keburukan, satu keburukan yang ia lakukan, di sisinya satu keburukan. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadil huruf. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di kitab sahih mereka. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Hadis ini menjelaskan tingginya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Orang yang melakukan amal soleh, dia tidak jadi melakukannya. Nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad SAW dalam kitab ini, dalam syarahnya. Maka Allah akan menulis baginya satu kebaikan. Kalau dia melakukannya, maka dia mendapat 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang lebih banyak. Kemudian ada orang yang berniat untuk melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan dia tidak melaksanakannya, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Bayangkan. Dan ketika dia melakukan dosa tersebut, maka Allah hanya menuliskan satu kesalahan, bukan 10 kali kesalahan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat atau lebih banyak kelipatannya. Ini menunjukkan maha rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil, hakim yang paling bijak? Sebenarnya kalau Allah menentukan atau mengadili hamba-hambanya sesuai dengan neraca keadilan, aturan orang melakukan kesalahan walaupun hanya
satu kesalahan, dia harus diberi ya catatan dosa 10 kesalahan sampai 700 kesalahan, bahkan lebih banyak. Tapi tidak demikian. Allah tidak melakukan hal demikian. Ternyata kasih Allah itu mendahului apa? Rahmatnya. Ini kita selalu ulang, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rasa kasih sayangku, kata Allah, mendahului rasa marahku. Sehingga jamaah Allah muliakan, kita harus menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk beramal soleh. Baiklah, kita bahas hadis ini secara harfiah. Penjelasan dari Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau, yaitu yang pertama, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Wal hammu huna laisa mujarrad hadisun nafs. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meneraskan hamma atau keinginan ini di sini adalah penjelasan di sini laisa mujarrad hadisun nafsi. Bukan semata-mata dia adalah pembicaraan hati. Di anna haditsa an-nafsi la yuktabu lil insan wala alaih. Dikarenakan pembicaraan hati, niat dalam hati bahasanya, itu tidak ditulis, dicatat sebagai amal soleh ataupun dosa. Walakin murad azzama ala an yaf'ala. Ya, walakin takasawalam yaf'al fakatabahu Allahu hasanatan kamilatan. Syekh mengatakan yang dimaksud di sini ketika seorang hamba itu azama, bertekad kuat untuk melakukannya, walakin takasu, tapi setelah bertekad dia bermalas-malasan, walam yaf'al, dan tidak melakukannya. Seperti orang yang mau ya niat, saya mau infak nih. Atau kalau takasul itu berkaitan dengan pekerjaan, malas itu, saya mau bangun malam misalkan, udah ada keinginan kuat, tapi setelah Allah beri kesempatan, udah bangun tidur lagi, itu namanya malas. Walam yaf'alha atau walam yaf'al fakatabahu hasanatan kamil. Maka dia diberi catatan kebaikan, satu kebaikan hasanatan kamilatan, artinya satu kebaikan yang sempurna. Dia diberi ganjaran tersebut karena niatnya, ya ada niat tapi akhirnya tidak dilakukan. Allah beri satu kebaikan, ya dicatat satu kebaikan. Kemudian fa'in qila, apabila dia mengatakan kaifa yusabu wa huwa lam ya'mal, bagaimana seseorang dapat balasan, dapat ganjaran pahala wa huwa lam ya'mal, sedangkan dia tidak beramal. Fal jawab yusabu ala azmi ma'an niyah as-sadiqah tuktabu hasanatan kamilatan. Maka jawabannya adalah orang yang diberi ganjaran tapi tidak melaksanakan amal soleh, karena dia diganjar disebabkan keinginan kuatnya untuk melakukan amal soleh ma'an niyatis shadiqah, dengan niat yang jujur, maka ia tuktabu hasanatan kamilatan, Allah akan menulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Wa'lam anna man hamma bil hasanati falam ya'malha ala wujuhin. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketahuilah ya bahwasanya orang yang melakukan amal kebaikan, orang yang berniat melakukan amal kebaikan, falam ya'malha, lantas ia tidak melaksanakan amalan tersebut, ala wujuhin, ya, maka terdiri dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, ya sisi yang pertama, an yas'a bi asbabiha walakin lam yudrikuha. Dia telah berusaha untuk melakukan sebab-sebabnya tetapi tidak mendapatinya. Fahadha yuktabu lahul ajr kamilan, maka dia ditulis baginya pahala yang sempurna
Liqaulihi ta'ala, "Wa man yakhruju min baitihi." Siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran dengan niat untuk berhijrah ilallahi wa rasulih. Berhijrah jalan Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikhul mautu, maka ia mendapati kematian padanya. Ya. Jadi kematian mendatanginya, faqad waqa'a ajruhu, maka ia mendapatkan pahala Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi ketika proses keluar tersebut untuk hijrah pada Allah dan Rasulnya, dia ya ditakdirkan oleh Allah kematian menjemputnya, maka dia ditulis orang yang mendapatkan pahala sempurna. Ya, disebabkan niatnya sudah benar, jujur. Dia ditulis di sisi Allah orang yang melakukan ya hijrah di jalan Allah dan Rasulnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi di hadis pertama. Nabi mengatakan an Amirul Mukminin Nabi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu maqal sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan dicatat orang yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Barang siapa yang hijrahnya untuk wanita yang ia hendak nikahi, ya, wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha, barang siapa hijrahnya untuk dunia yang hendak ia capai, aw imra'atin yankihuha, atau wanita yang hendak ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya dihitung sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi ingat bahwasanya amalan itu tergantung dengan niat. Kalau niat kita jujur, kemudian dia tidak dapat melakukannya, ada penghalang-penghalang yang syar'i, maka dia tetap ditulis orang yang melaksanakan amalan tersebut, yaitu satu kebaikan. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, al-wajhu tsani an yahumma bil hasanati wa yu'zamu 'alaiha walakin yatrukuha li hasanatin afdalu minha, yaitu seseorang berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan dan ia berazam atas kebaikan tersebut, walakin yatrukuha, akan tapi dia meninggalkan amalan tersebut, afdalu minha, dia meninggalkan amal tersebut, amal kebaikan tersebut karena ada yang lebih baik darinya, fahadza yusabu sawabul hasanatun aulia, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang sangat tinggi, allati hiya akmal, yang mana itu lebih sempurna, wa yusabu ala hammihil awwal lil hasanatid dunya, dan ia diberi ganjaran melebihi ya ganjaran contoh yang pertama. Ya, diberi contoh oleh Syaikhul anna rajulan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina fathu Makkah wa qala ya Rasulullah inni nadartu in fatahallahu alaika Makkata an usalliya fi Baitul Maqdis. Ya, jadi ada seseorang yang datang kepada Nabi ketika fathu Makkah. Ketika apa? Pembukaan kota Mekah, kemenangan bagi kaum muslimin. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar apabila Allah membuka kota Mekah, artinya membuka kemenangan bagi kaum muslimin dengan menaklukkan kota Mekah, an usolliya fi Baitul Maqdis, aku ingin salat di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Faqala, maka Nabi mengatakan sholli, salatlah engkau hauna di masjid tersebut. Faqarrara alaihi, ya, maka Nabi mengulang-ulanginya. Nah, ini bertanda bahwasanya orang yang melakukan
kebaikan, berniatkan suatu kebaikan, dia meninggalkan kebaikan yang lain karena ada kebaikan yang lebih mulia, maka dia harus penuhi. Apalagi kalau dia bernazar. Nah, kalau Bapak Ibu, karena nazar itu sebenarnya ya tidak berasal dari orang yang kikir. Misalkan saya bernazar, kalau misalkan anak saya lulus kuliah, saya mau puasa 3 hari, atau saya mau berinfak kepada fakir miskin, saya mau undang orang yang susah ke rumah, boleh, nggak apa-apa, tapi harus dipenuhi nazar tersebut. Kalau tidak, dia nanti ya harus bayar kafar, seperti itu. Kemudian al-wajhus salis, sisi yang ketiga, an yatsrukaha takasulan, orang yang berniat melakukan kebaikan kemudian ia tinggalkan karena apa? Takasulan, karena malas. Mislu an yanwiya an yusalliya rak'atai ad-duha, ya, seperti orang yang berniat untuk melaksanakan salat duha 2 rakaat. Faqara alaihi al-bab ahadu ashab, ya, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintunya dari salah seorang sahabat, wa qala lahu hayya bina natamasya, mari kita pergi wahai fulan, misalkan Abdullah, ya kita pergi yuk. Diketok nih Abdullah, dia ada keinginan kuat untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah duha dengan 2 rakaat. Kan kalau duha kan boleh 4, boleh 6, 8, ya, tapi dia mau meniatkan saya 2 rakaat minimal. Totonya ada yang ketok, yuk kita jalan-jalan yuk. Natamasya itu jalan-jalan, ya, healing bahasa kita. Maka dia meninggalkan karena malas, karena ada hal yang menyebabkan dia tidak mengerjakannya. Fatarakas shalah wa dhahaba ma'ahu yatamasya, dia pun meninggalkan salat sunnah duhanya yang dia niatkan 2 rakaat melaksanakan salat duha, wa dhahaba ma'ahu yatamasya, dia pergi bersama orang yang mengajaknya untuk jalan-jalan. Fahadha yusabu 'alal hammil awal wal azmul awal, maka ia akan diberi ganjaran sesuai dengan alham, keinginan, dan azam yang pertama. Walakin la yusabu 'alal fi'l, akan tapi dia tidak diganjar atas perbuatan. Berbeda orang yang memang meniatkan suatu perbuatan, ya Bapak dan Ibu yang Allah niatkan, dia niatkan dengan jujur, tapi ada penghalang yang dia tidak bisa nih. Misalkan tiba-tiba orang tuanya sakit, dia mau sholat sunnah duha, orang tuanya harus dibawa ke rumah sakit, maka dia diganjar berdasarkan niatnya dan perbuatannya. Kalau orang yang ketiga ini, dia tinggalkan sholat duha, sunnah duha 2 rakaat, karena apa? Karena ada orang yang manggilnya, akhirnya dia tinggalkan, maka dia diganjar karena niat, bukan perbuatan. Kalau yang pertama perbuatan, niat dan perbuatan. Kalau yang kedua tadi kan karena ada yang lebih baik amalannya, lebih afdol, maka dia tinggalkan, itu lebih baik. Ya, harus dibedakan. Sehingga kita senantiasa berusaha agar tidak meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya pahala, ya. Li'annahu lam yaf'alhu biduni uzrin. Nah, kata Syaikhul, karena si Abdullah ini tidak melaksanakannya karena tanpa uzur. Dia tidak bisa melaksanakannya karena asbabnya bukan karena adanya uzur, ya, maka dia tidak diberi pahala sempurna, hanya pahala niatnya saja. Wa biduni intiqal ila ma huwa afdal, ya, tanpa dia berpindah dari amalan yang lebih afdal, lebih utama. Wa in hamma biha fa'amilaha, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan kemudian ia melakukannya, tuktabu asyar hasanat, maka ia ditulis 10 kebaikan. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa dalilun hadza minal Qur'an qaulihi ta'ala, dalil berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang melakukan kebaikan dengan dia berniat kemudian dia melaksanakan kebaikan tersebut dengan 10 kebaikan. Dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, surat Al-An'am ayat 160.
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, siapa yang mengerjakan dengan satu kebaikan, falahu, baginya asyru amsalha, yaitu 10 kebaikan. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, fala yujza, dia tidak dihisab, tidak dibalas, illa, melainkan mithlaha, sesuai dengan keburukan yang dilakukan. Wahum la yuzlamun, dan Allah tidak akan menzalimi mereka. Kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Faruq, perumahan Field Garden yang Allah muliakan, sehingga dalam ayat yang mulia ini kita tahu setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan diganjar. Ya Bapak Ibu ya, 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sesuai dengan hadis Nabi. Ila sab'i mi'ati di'fin au aktsaru min dzalik. Ya. Sehingga jangan takut, tidak ada kebaikan yang terluput dari pandangan Allah, dari pengawasan Allah. Itu harus kita yakini. Dalam surat Qaf ya, Allah berfirman ya, Raqibun Atid ya. Setiap amal soleh itu ada malaikat Raqib dan Atid. Walaupun Allah Maha mengetahui, malaikat Raqib, malaikat pencatat amal baik itu selalu mencatat setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Niat jujur kita, niat shadiq, an-niyatus shadiqah, artinya niat yang jujur untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu ditulis oleh malaikat Raqib. Pun kalau kita melakukan keburukan baru berniat saja, itu tidak ditulis. Sampai kita melaksanakannya baru ditulis satu kesalahan. Tidak dilipat 10 sampai 700. Kalau kebaikan walaupun kita niatkan dapat satu kebaikan. Keburukan kalau kita niatkan enggak melakukannya, kebaikan tidak melakukannya dapat satu kebaikan. Saya ulang. Keburukan kalau kita niat melakukan satu keburukan, tidak melakukan, tidak ditulis. Lihat Allah Maha Rahmat. Kemudian niat yang baik ketika kita melaksanakannya, jadi melaksanakannya, maka ditulis oleh Allah 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Niat yang buruk ketika kita melaksanakannya, cuma ditulis oleh Allah satu keburukan. Malaikat Atid menulis ketika kita melakukan dosa dan kesalahan, kemaksiatan, maka ditulis dengan satu keburukan. Ila sab'i mi'ati di'fin wa hadza tahta masyiatillah fa in syaa'a dha'afa ila hadza wa in syaa'a lam yudha'af. Dan Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan melipat gandakan sampai kelipatan tersebut. Dan seandainya Allah tidak menghendaki, seandainya Allah menghendaki, Allah tidak melipat gandakan. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau 10 kebaikan udah jelas. Tergantung, Allah Maha tahu nih. Dia sangat jujur. Setelah berniat melakukan kebaikan, dia laksanakan kebaikan tersebut. Kemudian di situ Allah akan menilai siapa yang layak mendapatkan kelipatan menjadi 700, bahkan lebih, kelipatan yang lebih banyak. Atau hanya 10 kebaikan saja sesuai dengan penilaian Allah. Dan kita ya tidak bisa menghakimi yang melihat, ini si fulan Masya Allah ya melakukan amal soleh, infak, padahal dia dapat 10 kebaikan. Selama dia ikhlas mengharap ridho Allah, maka dia dapat 10 kebaikan. Tetapi kelipatan menjadi 700 bahkan lebih banyak itu tahta masyiatillah, dia bawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Allah muliakan, orang yang melakukan keburukan ya sesuai dengan hadis Nabi SAW, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang berkeinginan kuat ya berniat untuk melakukan satu keburukan lantas ia tidak dapat melakukannya,
atau lantas tidak jadi melaksanakannya, ini yang benar. Lantas ia tidak jadi melaksanakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan menulis baginya di sisinya satu kebaikan. Ya. Jadi orang yang berkeinginan melakukan keburukan itu ada berbagai macam keadaan. Keadaan yang pertama, an yahumma bisayyi'at, ia berkeinginan untuk melakukan keburukan, ya zuma 'alaiha biqalbihi, dia berkeinginan kuat dengan hatinya. Walaysa mujarrad haditsu nafsi, bukan hanya pembicaraan hati. Tsumma yuraji nafsahu fayatrukaha lillah, fahadha huwa alladhi yu'jar, kata Syekh Utsaimin. Kemudian ia kembali, jiwanya itu yuraji nafsahu, ya kembali untuk tidak melaksanakannya, ya fayatrukaha lillah, ia tinggalkan karena Allah. Mungkin ada rasa takut, ya Allah, takut akan azab Allah. Ya, maka nikmat Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalau kita ingin melakukan keburukan, dosa dan kemaksiatan, kemudian Allah mengilhamkan kita, ya dengan apa? Dengan rasa takut. Ya, makanya Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepadaku, ya, anugerah ketakwaan. Wa zakkiha anta man zakkaha, dan bersihkanlah jiwaku, Engkau Allah yang Maha membersihkan jiwa. Minta sama Allah, Allahumma atin nafsi taqwa, ya Allah berikanlah kepada jiwaku, ya agar mendapatkan ketakwaan kepadamu. Berilah ketakwaan kepada diriku, ya Allah. Karena takwa itu, ya, di antara bentuk orang bertakwa ketika melakukan dosa bukan karena nggak ada kesempatan. Umumnya karena nggak ada kesempatan, bukan karena nggak mau melakukan. Tetapi ketika sudah, ya, di depan, dia takut kepada Allah, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar orang yang sudah berniat untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, kemudian dia tidak jadi melaksanakannya. Karena apa? Karena takut kepada Allah, ya, yatsrukaha lillah, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fatuktabu lahu hasanatan kamilah, maka dia ditulis satu kebaikan. Bayangkan nggak jadi melakukan dosa, Allah kasih satu kebaikan. Karena apa? Yang dinilai oleh Allah bukan hanya meninggalkan jamaah yang Allah muliakan. Yang dinilai oleh Allah, dia meninggalkan karena Allah. Makanya dalam hadis, man taraka syai'an lillah awadallahu khairu minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meninggalkan dosa dan kemaksiatan, jelas meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Gak mungkin melakukan kebaikan Allah ganti itu meninggalkan sesuatu yang sifatnya dosa, sifatnya sia-sia, yang dapat mengundang murka Allah. Awadallahu khairu minhu, niscaya Allah akan menggantikan yang lebih baik. Itu harus diingat, menjadi prinsip hidup kita. Kita tinggalkan riba, kita tahu ini adalah peperangan kepada Allah. Siapa yang melakukan riba, dia telah mengumumkan peperangan pada Allah. Tinggalkan zina, kita tahu kita punya yang halal, kenapa? Ya, kita nyari yang haram. Wa fi bud'i hadikum shadaqah, kata Nabi. Ya Rasulullah, ayat yahaduna syahwatahu fayaqulu lahu ajrun. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami mendatangi istri-istri mereka, mendatangi istri-istrinya itu, kata para sahabat, maka baginya pahala? Ya, kata Nabi SAW, law wada'aha fi haram fakana alaihi wizrun. Perhatikanlah, kata Nabi, coba kalian perhatikan, bagaimana kalau kalian yang menumpahkan sesuatu kepada yang haram, maka baginya dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr.
Demikianlah ketika seseorang menumpahkan sesuatu yang Allah telah perbolehkan kepada yang halal, maka Allah beri pahala. Seperti itu. Jadi berhubungan suami istri itu jadi pahala. Sebaliknya zina menjadi dosa. Kita tinggalkan zina untuk menggapai pahala, yaitu dengan kita menikah, kita punya istri. Ustadz, saya bosan sama istri saya. Ya, istrinya harus berhias. Dia harus menundukkan pandangan. Kenapa? Banyaknya laki-laki berzina karena matanya jelalatan. Sehingga istri yang di rumah itu seakan-akan tidak ada harganya. Ini terjadi dan ini dijelaskan oleh para ulama. Mengapa banyak orang yang berzina? Mencari jalan haram. Kenapa? Karena dia tidak dapat menundukkan pandangan, ghaddul basar. Ya, makanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada para pemuda yang sudah mampu, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kata Nabi, seandainya engkau mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ada orang menikah enggak bisa menjaga kemaluan tetap. Nah, ini hatinya sudah rusak. Hatinya sudah kotor. Allah kasih yang halal masih mencari yang haram. Ya. Maka tundukkanlah pandangan kita, wahai para laki, kita termasuk saya. Ya, kita tundukkan pandangan supaya kita melihat yang halal itu terasa indah. Terkadang yang haram indah, Ustaz. Yang haram indah, yang halal enggak indah. Karena kita biasa melihat yang haram. Coba latih ya mata kita, pandangan kita, ya menundukkan pandangan dari yang haram. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan pada yang halal. Sebaliknya, tatkala kita melatih, bukan melatih lagi, nggak usah perlu dilatih, sering untuk melihat yang haram, Allah cabut ya kenikmatan dan keindahan pada yang halal. Itu pasti terjadi, dan terjadilah perselingkuhan. Akhirnya apa sih? Istri membalas kembali. Dia selingkuh, sering jajan, saya pun juga demikian. Na'udzubillah, hancur keluarga, bercerai, dan ini terjadi di tengah-tengah kita. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia akan Allah akan menggantikan yang lebih baik. Sedikit lagi ya jamaah yang Allah muliakan. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, hal yang kedua bagi orang yang berniat untuk melakukan keburukan lantas dia tidak mampu melakukannya, an yuhamma bisai'ah wa yu'zamu 'alaiha lakin yu'jaz anha biduni an yas'a bi asbabiha. Ya. Seseorang yang berniat melakukan keburukan dan dia berazam untuk melakukan keburukannya, tapi dia tidak mampu melakukannya tanpa ya ia berusaha dengan sebab-sebabnya. Seperti seseorang yang dikabarkan oleh Nabi, karrajuli alladhi akhbaru anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yaitu sebagaimana seseorang yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya, lau anna li mislu malin fulan, seandainya aku memiliki harta seperti fulan, fa'amal fihi mithlu amalahu atau mithlu amali, ya, maka aku akan melakukan keburukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Misalkan saya punya harta banyak, saya mau berzina, saya harus ganti-ganti merasakan sebaik-baiknya wanita. Seperti si Fulan banyak duit, terus dia bisa berzina, gonta-ganti pasangan sesukanya. Maka kalau saya punya harta, saya akan melakukan seperti si Fulan, ya, seperti itu. Ya. Kemudian dia tidak dapat melakukannya karena nggak ada harta, ya. Maka dia tidak ditulis orang yang melakukan keburukan sampai melakukannya, ya. Lakin laysa ka'amli sayyi'ah. Orang tersebut tidak dihukumi seperti orang yang melakukan dosa. Bal yuktabu wizrun niyatahu. Maka dia ditulis ya dosa sesuai dengan niatnya. Niatnya aja yang ditulis. Karena ada niat. Jadi niat itu ya
dari oleh hadis nafsi, pembicaraan hati. Kemudian ada niat yang kuat. Kemudian dia mau melakukannya nggak bisa. Nah, dia ditulis dosa sesuai dengan kadar yang ia niatkan. Sama seperti kita di kantor, di perusahaan, ada niat nih, ada peluang untuk korupsi. Dia udah ada niat. Tapi mau pas sudah mau dilakukan, kemudian ada pemeriksaan dan yang lainnya, ada audit dan yang lain, akhirnya dia nggak jadi. Nah, dia ditulis sesuai dengan niat yang dia memang hendak ingin lakukan, hendak dia niatkan seperti itu. Baiklah, ini diantara contoh-contoh dari hadis yang kita pelajari. Jadi jamaah Allah muliakan, kesimpulan kita harus bersyukur ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kita mengilhamkan kita kebaikan-kebaikan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang Allah anugerahi ketakwaan, wa saddaqa bil husna, dan membenari ya pahala terbaik yaitu surga, fasanu yassirhu lil yusra, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna, barang siapa yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan pahala terbaik yaitu surga, fasanu yassirhu lil usra, maka Allah akan mudahkan baginya jalan kesukaran. Ya. Jadi sesuai siapa yang di jalan ketakwaan, membenarkan pahala terbaik yaitu surga. Jadi ingat, setiap kita melakukan kebaikan karena ada surga. Wa saddaqa bil husna, membenarkan pahala terbaik yaitu surga. Ya, makanya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan mengajar pahala-pahala kalian nanti di hari kiamat. Allah akan menyempurnakan apa yang kita lakukan dari amal soleh di hari kiamat. Faman zuhsiha anin nar, siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu, senda gurau belaka. Ingat, ketika kita membenarkan pahala terbaik surga, kita melakukan amal soleh, ganjarannya surga, maka fasanu yassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkan jalannya. Ya, Allah memberikan kemudahan baginya, jalan kemudahan. Ya, siapa yang bakhil, hati-hati, jangan sampai kita bakhil, Bapak Ibu. Harta yang sesungguhnya kita pernah selalu bahas, harta yang sesuatu yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan. Harta yang ada di rekening kita itu bukan milik kita. Sampai kita nikmati itu, kalau nikmati dengan kita makan, kita konsumsi itu, ujung-ujungnya ke toilet. Atau kita sedekahkan itu yang kekal, yang akan menemani kita di kubur nanti, yang akan memperberat amalan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ya. Atau kita tinggalkan untuk ahli waris kita, dan itu bukan harta kita. Ya, harta sesungguhnya itu, kalau harta yang hakiki milik kita, yang kita sudah nikmati dengan kita makan, kita beli kendaraan, itu kita nikmati kan, kita yang pakai. Atau kita sedekahkan, itu harta kita sesungguhnya. Tapi harta hakiki, yang paling hakiki, yang kita sedekahkan. Kalau yang kita makan ini udah hilang lagi, sebagian dibadarikan, sebagian jadi kotoran. Ya, maka wa amma man bakhila, Allah memperingatkan siapa yang bakhil terhadap hartanya, wastaghna, dan merasa dirinya cukup, merasa saya ini usaha karena diri usaha saya punya kekayaan karena usaha saya, bukan karena Allah. Allah mengilhamkan kita kemampuan, kita diberikan kecerdasan, kita dipakai oleh atasan kita. Karena apa? Allah yang memberi kemampuan. Kalau kita jadi orang bodoh, nggak bisa ngikutin alur yang diinginkan oleh atasan, nggak mungkin kita dipakai. Semua karena Allah. Jadi kekayaan itu datang dari Allah kok.
Ya, semua milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi ketika kita kehilangan, tidak harus ya bersedih berlarut-larut. Pun tatkala kita punya, tidak merasa kita bakhil dan merasa diri kita cukup. Ya, kita berikan. Ya, setelah kajian ini, siapa dari keluarga yang membutuhkan, kita sedekahkan. Ada tetangga yang sakit, kita jenguk. Ada orang yang terhutang, kita bebaskan. Itulah menjadi harta yang hakiki bagi kita. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala terbaik yaitu surga. Orang yang bakhil, ya Allah yang mengabadikan dalam Al-Quran. Ternyata orang yang bakhil dan merasa dia cukup karena dia mendustakan pahala terbaik. Karena dia tidak yakin apa yang dia keluarkan itu, ya makanya dia bakhil karena dia udah capek-capek saya berusaha, saya sudah menabung, ujung-ujung ngasih ke orang. Kenapa? Dia tidak yakin dengan pahala terbaik itu surga yang telah Allah persiapkan bagi orang yang melakukan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, dari segala fahisyah, dari segala perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ilham dan karunia kepada kita untuk berniat melakukan berbagai macam kebaikan dan amal soleh. Dan Allah mudahkan kita untuk melakukan amal soleh tersebut. Dan Allah melindungi kita dari dosa dan kemaksiatan yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk meninggalkannya. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Oh, ada pertanyaan, silakan Pak. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkurban. Ikut. Ini gimana kalau ayahnya itu statusnya ayah sambung? Sambung ya. Apakah dia akan mendapat anak-anak yang dibawa oleh istri akan mendapat, dan anak-anak yang dari dia akan mendapat juga itu? Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pertanyaan yang sangat bagus. Ketika ada seorang ini berkurban mengatasnamakan kepala keluarga. Yang jadi masalah yang ditanyakan ketika ayahnya itu ayah sambung, ya. Ayah sambung itu kan hanya statusnya ayah sambung, tetapi ingat dia orang yang apa? Yang bertanggung jawab pada anak sambungnya, benar? Bukan pada istrinya saja. Maka hal itu bisa masuk. Jadi masuk ya di dalamnya. Baik itu dia anak kandungnya atau anak sambungnya, itu sama. Ya, karena apa? Status ayah sambung itu dia menggantikan ayah aslinya, ayah yang telah wafat atau bercerai. Dia apa statusnya menggantikan, ya statusnya tanggung jawabnya menggantikan ayah yang telah pergi meninggalkannya, baik itu meninggal ataupun bercerai, ya. Ketika diniatkan untuk nama orang yang dalam tanggungannya, insya Allah bisa ya dia diikutsertakan. Atau yang kedua solusinya bisa dia atas nama istrinya, ya, anak istrinya, kemudian anak-anak yang dibawa dari suami yang lama, baik itu meninggal ataupun bercerai, seperti itu. Tapi saya mengambil pendapat di antara ini, apa boleh ya seseorang menisbatkan, walaupun kalau harta tidak, ya, kalau waris tidak bisa tidak bisa turun, melainkan kepada ahli waris yang jelas. Kalau anak sambung bukan ahli waris, ya. Tetapi karena ini dilihat dari sisi tanggung jawab seorang ayah sambung sama seperti ayah asli. Ya, ini kan mengikut sertakan amal soleh, ya kan? Ini masalahnya bukan waris, masalahnya mengikut sertakan amal soleh dengan yang lainnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, Bismillah Allahumma hadza minni wa ahli, kata Nabi. Bismillah Allahu Akbar, hadza minni wa ahli. Ya Allah, ini dariku dan keluargaku. Nabi menyertakan dirinya dan keluarganya. Jadi ikut semuanya masuk, gitu. Kalau dia memiliki kuasaan rezeki, boleh. Misalkan ayah sambung itu hanya mengikut sertakan ahlinya, itu ya berarti diniatkan istri dan anak aslinya.
Ya, misalkan seperti itu. Ini apa solusi pertama. Solusi kedua, boleh diikutsertakan semuanya ahli karena bagian dari keluarga. Karena dari sisi pertanggungjawaban, bukan dari sisi nasab. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau dia punya keluasan nggak apa-apa. Misalkan atas nama si istri, istrinya akan mengikutsertakan anak kandungnya yang dari suami dulu, ya kan, seperti itu. Kalau punya keluasan ya, jadi 2 kambing, misalkan 2 domba. Nah, si ayahnya dia tetap menyertakan semuanya, ya. Jadi apa, semuanya kena kebaikan, seperti itu. Nah, kemudian solusi orang yang mau berkurban, dia nggak perlu, Ustaz, ini dia punya, kalau punya keluasan rezeki setiap anak kurban nggak masalah. Itu menunjukkan kita, kedermawanan kita. Ya, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya daging kurban yang disembeli, darah yang mengalir tatkala menyembelih itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ini bentuk ketakwaan. Sebagai apa? Menyemarakkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, hal ini berasal dari ketakwaan hati. Kita punya keluasan boleh. Yang terpenting tapi ayah dulu, karena ayah akan menyertai anak-anak dan istri dan anak-anaknya. Ya. Tapi kalau misalkan dia punya keluasan, ya, dia setiap anak berkurban nggak masalah. Ini menjadi sedekah tambahan. Tapi yang paling utama, jangan sampai gini, ini salah. Tiap tahun dia berkurban atas nama pertama ayahnya, kedua nanti istrinya. Satu doang nih, satu kambing atau domba. Ayahnya, tahun depannya istrinya, tahun depannya anak pertama, tahun depan lagi, tahun berikutnya anak kedua. Ini nggak salah. Tetap berkurban kalau kita sanggup dengan satu hewan kurban, yaitu satu domba atau kambing, atau kita ikut turunan sapi, nama kepala keluarga. Karena kepala keluarga ini dicontohkan oleh Nabi. Nabi berkurban, walaupun Nabi berkurban dengan apa? 70 unta, bayangkan. Nabi menyembelihnya sendiri. Mohon maaf, 7 kibas, ya, kibas bukan unta, kibas. Artinya domba. Makanya domba lebih utama daripada kambing kalau untuk berkurban, baru kambing. Ya. Jadi Nabi hadza minni wa ahli. Enggak, hadza minni wa ahli. Hadza min Aisyah. Hadza min anaknya Ibrahim. Hadza min Ummi Kulsum dan yang lain. Enggak, Nabi enggak menyebutkan itu. Nabi hadza minni wa ahli, walaupun 70 domba yang Nabi kurbankan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia memang mau menyebutkan nama, mungkin anaknya ini biar bertakwa, nggak masalah, boleh aja. Tapi kalau Nabi, contoh Nabi itu atas nama diri beliau dengan 70 ekor domba. Begitu ya Pak ya, semoga tercerahkan. Baik ya, sekali lagi sedikit berkaitan kurban. Nabi mengatakan, man lahu sa'ah walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan harta, walaupun secara hukum ya kurban itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Tapi bagi yang berharta jadi wajib. Kalau dia mampu, kenapa enggak berkurban? Man lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan harta lantas dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Ini ancaman dari Nabi SAW agar kita ya berkurban kalau kita mampu di waktu datangnya hari kurban, kita memiliki kuasaan. Bisa jadi sekarang kita lagi pas-pasan, tahu-taunya Allah berikan kuasaan karena kita sudah niat, ya Allah semoga. Nah ini lagi kembali mengamalkan. Niatkan kebaikan yang banyak Bapak Ibu. Niatkan, saya mau 1 kambing yang besar, tapi kalau ada rezeki saya mau 1 sapi. Bismillah. Ya, niatkan 1 sapi. Sebutkan keluarga, adik kita kan kepala keluarga dia, adik kita perempuan yang laki yang udah berkeluarga, semua sebutkan 7 orang, 1 sapi untuk ber-7. 1 sapi boleh gak untuk 3 orang? Boleh. Yang penting gak boleh lebih dari 7. Kalau kurang dari 7 boleh Bapak Ibu. Misalkan saya punya keluarga 3 doang, ya udah saya sebutin 3 aja Ustaz, gak apa-apa. Ya, 1 sapi untuk 3 orang, tapi maksimal 7 orang, nggak boleh ber-8, ber-9 atau lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberi semangat untuk beramal soleh. Terlebih lagi nanti dimasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di siang harinya lebih utama daripada di siang hari yang lainnya. Sebagaimana 10 hari terakhir di bulan Ramadan lebih mulia dibandingkan
10 hari terakhir di malam harinya di bulan-bulan yang lain. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama di siang hari karena adanya hari Arafah, adanya penyembelihan hewan kurban. Semua doa diijabah oleh Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita hidayah untuk melakukan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.